Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Andrian Andi Saputra dalam acara seputar COVID-19 yang mana akan memberikan berita-berita tentang COVID-19 yang kami rangkum dalam seputar COVID-19. Virus corona ini telah menyerang di berbagai negara, bahkan menelan ratusan hingga ribuan banyak jiwa. Virus corona yang disebut juga dengan COVID-19 ini seperti penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak kecil, dewasa, lansia, bahkan ibu hamil atau yang menyusui. Infeksi virus ini ditemukan di negara Cina, di kota Wuhan pada Desember 2019 lalu, sehingga menyebar ke beberapa negara. Ada 4 negara yang mengalami kasus COVID-19 ini terbanyak. Ada Amerika, Italia, Spanyol, dan Cina. Berikut gejala klinisnya ada flu, batuk kering, sesak nafas, bahkan demam tinggi. Seseorang dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara. Bisa jadi dia tidak cuci tangan setelah melakukan aktivitas-aktivitas. Yang kedua, tidak memakai masker saat di depan umum. Yang ketiga, dia tidak jaga jarak dengan orang lain. Virus ini efeknya sangat berbahaya bagi daya tubuh yang tidak kuat. Saat ini di Indonesia menunjukkan data kasus infeksi COVID-19 sebagai berikut. Sekarang kita update data terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 11.287 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif COVID-19 menjadi 90.929 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.co.id juga mengumumkan penambahan 220 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Sehingga saat ini totalnya menjadi 25.987 jiwa. Dan di samping itu kabar baik datang dari kita, semakin banyaknya pasien COVID-19 yang sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 9.102 sembuh. Dan totalnya kini menjadi 736.460 orang. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ini. Sehingga pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat untuk mencegah penularan virus ini. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah semakin tinggi. Sampai pada hari ini saja, sudah ratusan bahkan ribuan tenaga medis yang menjadi korban. Sampai kapankah kita berdiam diri dan mementingkan diri sendiri? Yuk, sebelum melindungi orang lain, kita harus lindungi diri sendiri. Setidaknya, minimalkan resiko terinfeksi virus corona dengan cara 1. Rajin cuci tangan minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer setelah memegang apapun, baik fasilitas umum maupun pribadi. Yang kedua, jika batuk atau bersin, tutup dengan siku yang terlipat. Yang ketiga, gunakan masker saat berpergian atau di luar rumah. Dan gunakan masker yang direkomendasikan oleh WHO atau World Health Organization. Yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter dan hindari tempat yang ramai. Yang kelima, hindari menyentuh muka seperti menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keenam, hindari kontak dekat dengan orang sakit. Yang ketujuh, bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan desinfektan. Yang kedelapan, makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Yang kesembilan, olahraga yang teratur. Nah, itu tadi merupakan cara untuk mencegah penularan COVID-19. Dapat kita simpulkan di video ini, kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Demikian sekilas info yang dapat saya sampaikan di acara seputar COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa. Audio Jungle.